Halo teman-teman. Ya, selamat datang di IJK Motovlog. Dan kali ini saya lagi nggak di jalan karena ada sesuatu di motor saya. Mungkin nanti aku akan jelaskan di video selanjutnya aja. Dan kali ini atau hari ini ya, sama aja. Oke, hari ini aja atau kali ini. Udah, kali ini aja. Kali ini saya akan menjelaskan bahwa kemarin ada sempet ada yang takok ya rek, ana sing tanya, Mas itu kok gambarnya bisa bening banget, kameranya pakai apa, terus itu peralatannya digunakan untuk motovlog pemula itu kira-kira apa. Nah seperti itu. Nah mungkin aku sedikit ngasih peralatanku selama ini aku pakai untuk ngevlog di jalan ya. Jadi untuk motovlog itu yang jelas ini rek, awak dewe kudu duwe kamera. Nah, kamera yang aku pakai itu adalah GoPro Hero 3 Plus. Duh, GoPro Hero 3 Plus. Nah, ini kamera lawas, tapi jangan salah. Ini Hero 3 Plus itu lebih stabil menurutku daripada, maksudnya FPS-nya ya, frame per second-nya lebih stabil dan lebih halus daripada GoPro Hero 4. Karena kebetulan aku juga ada GoPro Hero 4 yang aku buat rekam ini. Nah itu menurutku FPS-nya lebih halus Hero 3 Plus. Nah itu kenapa aku pakainya 3 Plus, kenapa nggak pakai 4 aja, karena itu sebabnya. Karena Hero 3 Plus frame per second-nya atau FPS-nya itu lebih halus. Jadi kalau di jalan nggak patah-patah gitu loh rek. Ya itu. Terus yang kedua, harus punya ini house ikulah pokoknya. Harus punya tempat house-nya untuk GoPro. Jadi nanti masuk ke sini, nanti tak kasih tahu rek videonya cara maksudnya lewes dikemas sama house-nya seperti apa ya, kayak gitu ya. Terus ini yang jelas mic. Ini mikrofon penting banget iki rek. Iki mikrofon iku dienggo ngoceh ning dalan, dan iki harganya nggak mahal. Ini cuma 70.000 ya, 70 ribuan lah. Nah iki 70 ribuan, nggak begitu mahal daripada punya orisinilnya yang GoPro. Itu mahal, bisa sampai 800-an kalau nggak salah ya, atau 500 atau lupa saya lah pokoknya. Dan colokannya seperti ini kalau GoPro. Nah jadi kayak gini. Jadi nanti tinggal dicolokkan ke portnya GoPro-nya. Nah ini nanti ada colokannya kan. Nah ini tinggal colok, selesai. Nah oke. Nah terus yang paling penting helm coy. Nah helm itu paling penting. Helmnya aku pakai full face, dan ini RC7 punyanya KYT. Nah sebenarnya pakai half face juga bisa, cuman nanti mic-nya pasti agak bising, agak bubuk gitu loh, kena angin. Kalau pakai full face kan kita full gini, bisa kita tutup. Nah jadi kaca ini bisa kita tutup. Nah mic-nya kan bisa di dalam, masuk ke dalam sini, jadi aman. Jadi kita ngobrol dan suaranya bisa bersih gitu, nggak ada noise angin lah pokoknya. Nah ini terus ini aku pakai dua holder. Yang satu pakai J-hook kayak gini, bentuknya J, yang satunya biasa. Ini kenapa? Dulu sempet J-hooknya di helm saya tuh sempet patah. Jadi mau nggak mau, sambil nunggu barangnya datang supaya tetap bisa berkarya, aku pakai di sini. Nah yang di samping, cuman viewnya sedikit gak enak. Mending kalau saranku, mending ditaruh di tengah kayak gini. Itu spot view paling mantap ya. Tuh, oke. Nanti bakal aku pasang. Nanti kayak gimana kalau sudah terpasang, kira-kira seperti apa. Gitu ya, guys. Ya, oke. Sudah terpasang. Jadi kalau terpasang kayak gini nih. Nah, tampak sampingnya kayak gini, kelihatan nggak? Nah, ini tampak samping.
Nah, kameranya ada di dagu ya, ini di dagu. Nah, kalau udah terpasang gini, dan ini mic-nya dicolok kayak gini. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa rapi? Karena ini, nah ini kabelnya yang ini kelihatan nggak? Sebentar. Nah, kabel yang bawah ini aku lipat-lipat ini. Jadi kabelnya aku gulung-gulung di sini. Nah, ini warnanya hitam sih ya, jadi nggak kelihatan. Jadi aku gulung-gulung di sini di tempat J-hooknya, aku gulung terus aku ikat rapi supaya nggak klewer-klewer loh rek. Jadi ketok rapi banget. Dan mic-nya nanti masuk ke dalam lewat bawah sini. Nah, mic-nya masuk bawah sini set. Nah, nanti di dalamnya jadi tinggal dijepit aja kayak gini. Ini ada penjepitnya, dijepit terus nanti mic-nya ada di dalam. Nah, bentar. Nah, mic-nya ada di dalam sini, nggak kelihatan ya, rek. Si. Nah, iki mic-nya ada di dalam. Podo ae gak ketok. Ya, pokoknya iki mic ini jero gini, rek. Nah, ini jero gini. Warnane ireng iku opo? Ya, ngono. Nah, jadi kayak gitu. Simpel ini, dan ini rapi nih. Tuh. Rapi. Jadi nggak ada kabel yang klewer-klewer di sawang ini kan. Bu, rapi banget. Jadi nggak ada yang klewer-klewer. Ya, ngono. Oke. Kayak gitu. Nah, terus ada satu lagi. Ngeditnya pakai apa? Nah, itu. Jadi ngedit videonya pakai apa? Nah, ngedit videonya, rek, pakai ini. Sebentar. Oke, see yo. 346 minutes later. Ya, oke. Selamat datang di iki mini studioku ya, loh. Jadi mini studio. Jadi kalau pertanyaannya ada pertanyaan. Mesti lu ngomong diulang-alik. Jadi kalau ada pertanyaan kemarin dari Facebook, ngeditnya pakai apa? Aku pakai kira. Aku pakai Adobe Premiere. Nah, aku pakai Adobe Premiere. Sebenarnya pakai KineMaster pun bisa. Cuman, nah ada cumannya. Jadi gini, rek. Kenapa kok aku ngeditnya nggak pakai KineMaster aja? Memang sih lebih praktis ya. Lebih praktis kalau pakai KineMaster. Cuman yang nggak bisa bohong itu adalah hasil render terakhirnya, rek. Hasil render terakhirnya ini. Nah, ini nggak bisa bohong. Jadi FPS-nya kalau pakai kita pakai laptop, jelas FPS-nya itu lebih jarang drop. Jadi lebih halus gitu. Kalau kita jalan lebih halus. Nih, tak kasih contoh ya, rek. Tak buka no. Nih, ini full 1080. Waduh, dalam banget, Bos. Nah, jadi halus aku banget. Mau sedikit curhat. Suara nganti nah, kayak gitu. Jadi ada sedikit curhat untuk masalah. Jadi halus banget kalau pakai Adobe Premiere. Tapi kalau pakai, misalkan kalian tidak bisa pakai Adobe Premiere ya nggak apa-apa, pakai KineMaster. Cuman nanti resikonya bakal frame per second-nya itu turun karena itu sesuai dengan device-nya. Kalau device-nya mumpuni kalian untuk ngedit ngedit video yang HD ya atau HD, itu ya itu sebenarnya mumpuni. Contoh misalkan kayak kayak Asus ROG gitu-gitu, ya itu beda lagi ya itu ya kalau Asusnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya HP-nya biasa aja ya nggak apa-apa, yang penting terus berkarya, rek. Ojo sampai wah aku nggak punya laptop apik, aku nggak punya HP apik terus mandek berkarya. Ojo, pokoknya terus berkarya. Nah, ini kebetulan aku juga ada perangkat, dan ini memang laptop ini dikhususkan untuk ngedit video seperti itu. Nah, jadi kayak gitu ya, Rek ya. Jadi perangkat yang aku gunakan sebenarnya sederhana, cuman kamera GoPro, terus habis itu mic aku juga nggak pakai yang ori, yang murah-murah wae, suaranya wis apik kok, ya kan. Terus aduh berisik sih. Terus iki holder kamera juga aku nggak pakai yang mahal, itu murah banget. Itu holdernya cuman berapa ya, sekitar 20 ribuan kalau nggak salah, holder kamera. Dan housenya 35.000. Nah, itu murah.
Jadi seperti itu teman-teman. Nah, editornya aku pakai Adobe Premiere. Nah, kayak gitu. Jadi supaya aku menjaga kualitas video aja sih, supaya halus. Terus seperti itu. Ya, jadi kalian yang tidak mempunyai perangkat seperti ini dan tidak punya, misalkan kalian tidak harus pakai apa ya? Gak harus pakai kameranya kudu pakai kamera sing hero kayak gini. Enggak harus. Pakai Xiaomi pun sebenarnya juga bisa. Nanti di apa ya namanya? Di modif ya, di modif ada mic-nya, dikasih colokan mic juga bisa. Pokoknya pakai B Pro ya iso, pakai Brika ya bisa. Yang penting kalian terus berkarya rek. Yo, kayak gitu. Ojo sampai mandek. Nek pengen berkarya kita mulai dari nol. Lebih baik kayak gitu daripada nabung tiba-tiba gak untuk barangnya rugi ngono. Lebih baik dari nol, dari hal yang biasa menjadi luar biasa. Mantap gak lu? Oke, ya wis suwun ya rek, wis nonton. Dan ini sedikit tips and trick, ya bukan ding. Sedikit apa ya, apa namanya, saling berbagi lah kita. Saling berbagi bahwa kalau motovlog itu kita pakai alat sederhana pun bisa gitu, dan editingnya nggak perlu pakai Premiere, pakai KineMaster juga bisa, kamera juga nggak perlu harus pakai yang mahal-mahal juga bisa. Oke, suwun wis nonton, ojo lali subscribe, ojo lali like, lek gak seneng ya dislike aja gak apa-apa, ojo lali komen, lek mau tanya-tanya di komen juga bisa. Oke, suwun ya rek. Oke, let's go, ciao and bye.